Good morning, selamat pagi. Kita mulai aktivitas pagi ini dengan transmigrasi. Bener kan istilahnya transmigrasi kan? Kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, transmigrasi atau irigasi atau transportasi atau televisi atau trans TV. Kok malah jadi ke situ? Ayo, siapa di sini yang kadang bosen dengan kemonotonan gerakan setiap hari? Mulai dari bangun tidur keluar kamar, masuk ke kamar mandi, masuk ke dapur, pindah ke ruang depan, dari ruang depan masuk ke kamar lagi, masuk ke kamar mandi, masuk ke dapur dan pindah ke ruang depan lagi. Sebegitu monotonnya gerakan itu. Sampai-sampai tetangga hafal jam-jam keluarnya. Jangan sampai kegiatan di dalam rumah pun seperti itu ya. Biar nggak bosan-bosan amat, kita ubah-ubah sedikit ya. Pindah dari kamar tidur ke kamar sebelahnya. Seenggaknya bisa merasakan suasana lain gitu loh. Ya, walaupun masih sama-sama di rumah. Bersyukur aja kalian kaum wanita yang sekarang ini sudah menjabat sebagai full ibu rumah tangga. Yang memang full kerjanya ada di rumah. Banyak loh di luaran sana para wanita karir yang menginginkan posisi seperti aku. Yang pengennya ada di rumah, ngurus kerjaan rumah, ngurus anak, nunggu suami pulang, memanage keuangan keluarga. Tinggal nunggu gaji suami. Pokoknya disyukurin aja posisi kalian masing-masing. Bersyukur juga buat kalian kaum wanita yang sampai sekarang ini masih menjabat sebagai wanita karir. Bekerja di luaran sana yang suatu saat nanti kalau gajian, gajinya bisa dipakai buat diri sendiri. Syukur-syukur juga bisa buat kebutuhan rumah. Tapi sebenarnya itu nggak wajib kan. Toh kewajiban itu ada di suami. Jadi aku ingetin lagi ya buat kalian para suami, kalau istrinya udah kerja, jangan berharap duit istri itu masuk ke kantong kalian ya. Gaji istri masuk ke dalam rumah menjadi sebuah makanan itu sudah alhamdulillah banget loh. Apalagi lebih dari itu. Seenggaknya hal seperti itu bisa menjadikan semangat lagi buat para suami untuk mencari penghasilan yang lebih banyak lagi. Bukan nggak bersyukur ya, bukan karena materialistis juga. Tapi kita sebagai perempuan itu berpikir secara realistis karena apa-apa itu semuanya sekarang butuh duit. Walaupun seperti itu, tapi aku sebagai perempuan juga gak mau nuntut sih. Semampu kita, sebisa kita, kalau ada rezeki kita syukuri, kalau rezeki itu belum datang kita cari lagi. Yang penting kita mau usaha aja kan lah ya. Balik lagi kita ke cerita transmigrasi tadi ya. Ini sekarang ini aku masih nyusun barang-barang apa yang ada di rumah yang bisa aku jadikan konten jualan. Apapun yang ada di rumah aku kontenin buat jualan. Sekarang ini zaman udah semakin canggih. Pinter-pinternya kita aja cari duit. Kalian aja para kaum rebahan yang harus pinter-pinter untuk memutar otak. Coba aja kalau kalian ini para kaum rebahan berada di zaman dulu. Kalau orang-orang zaman dulu itu ya, kalau mau nyari duit, jual daun pisang, jual daun jati, jual daun melinjo. Itu pun mereka bukan hanya langsung pergi ke pasar jual. Mulai dari sore hari setelah asar mereka pergi ke kebun buat mencari barang-barang yang mereka bisa jual ke pasar di pagi harinya. Yang suka jualan daun pisang, mereka pergi ke kebun buat mencari daun pisang. Yang suka jualan daun jati, mereka pergi ke kebun buat nyari daun jati. Begitu juga daun melinjo seperti itu juga. Bahkan ada juga yang jual kayu bakar. Dan yang bikin syahdunya lagi ya teman-teman ya. Pagi hari setelah sholat subuh mereka pergi ke pasar buat menjual barang-barang yang mereka cari pada sore hari tersebut. Gak cukup sampai di situ aja rintangan yang harus dilalui loh. Mereka harus berjalan kaki dari rumah menuju ke pasar, ditambah lagi dengan bawaan yang mereka gendong. Bahkan sering mereka tanpa alas kaki loh. Ditambah lagi mereka belum sarapan. Sampai di pasar mereka masih menunggu pembeli datang. Itu buat mereka yang membuka lapak jualannya. Buat mereka yang langsung setor dagangannya, lebih mudah bagi mereka langsung mendapatkan uang. Dan uang yang didapatkan langsung mereka belanjakan di pasar tersebut untuk kebutuhan rumah. Sisanya mereka bawa pulang untuk disimpan atau mungkin untuk kebutuhan mendesak nantinya. Nah, itulah beberapa contoh orang-orang mencari duit pada zaman dulunya yang bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya cari uang sekarang ini lebih mudah loh ya. Kalian bisa duduk di rumah sambil jualan affiliate, masih bisa sambil rebahan. Waktu juga kalian yang memanage sendiri. Jadi pokoknya udah beruntung banget buat kalian yang hidup di zaman sekarang ini. Tinggal kalian aja mau berusaha atau enggak untuk merubah kondisi kalian. Buat kalian para pejuang pencari nafkah ataupun pencari rezeki halal, aku doakan rezeki kalian semakin lancar, semakin banyak rezeki yang didapat dan berkah.